Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar mengenai rekonsiliasi bank ya. Tapi kita memflashback dulu materi minggu lalu. Nah, sesuai dengan kemarin yang Ibu berikan ini ya. Pertama kali kita kenalan kan Ibu bilang kalau Ibu nih suka dengan keaktifan di kelas, ada nilai keaktifannya. Jadi itu gunanya supaya apa? Supaya kalian belajar. Kalau misalnya Ibu nggak memberikan pertanyaan atau diberikan nilai, pasti kalian tidak ada motivasi untuk belajar gitu. Hanya menunggu Ibu menjelaskan saja gitu kan. Jadi Ibu harapkan kalian nanti aktif. Nah, hari ini kita memflashback dulu mengenai sistem voucher atau voucher system. Nah, sistem voucher ini kan merupakan salah satu prosedur untuk melakukan pengendalian kas atau bagaimana cara kita bisa mengendalikan kas yang keluar. Nah, jadi dalam sistem ini apa saja dokumen yang diperlukan? Yang pertama adalah dokumen intern, yaitu voucher itu sendiri. Kemarin juga minggu lalu juga sudah Ibu berikan PowerPoint, kan ada contoh voucher ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang diperlukan lagi dokumennya, yaitu jurnal khusus. Nah, dalam berupa buku voucher atau voucher register. Tidak semua perusahaan menggunakan sistem voucher, tapi kalian tetap harus belajar apa itu sistem voucher. Kemudian ada juga dokumen yang diperlukan adalah cek register atau cek keluar. Nah, kemudian sistem voucher itu seperti apa? Nah, sistem voucher semua transaksi, jadi yang ada hubungannya dengan pengeluaran kas. Pengeluaran kas misalnya pembelian bahan baku, atau misalnya pengeluaran untuk biaya listrik segala macam. Pokoknya semua yang berkaitan dengan pengeluaran kas, nah, maka dia harus dibuatkan sistem vouchernya. Nah, jadi voucher itu dicatat dalam buku voucher, kemudian disimpan dalam arsip yang belum dibayar. Nah, pada saat dibayar, voucher itu diambil dari arsipnya dan dibuatkan cek. Nah, lalu setelah pengeluaran cek itu udah dikeluarkan ceknya, pengeluaran cek itu dicatat lagi di dalam buku voucher atau buku cek keluar. Nah, voucher yang sudah dibayar atau sudah lunas simpan lagi diarsipkan gitu ya kan. Jadi kalau sudah selesai kita bikin voucher, kemudian mau bayar kan, keluarkan cek, udah lunas kita cap lunas, disimpan lagi diarsipkan. Kemudian sistem voucher. Nah, sistem voucher ini jaringan persetujuan oleh individu yang diotorisasi untuk meyakinkan seluruh pengeluaran dengan cek secara layak. Voucher itu merupakan formulir persetujuan yang disiapkan untuk setiap pengeluaran. Nah, untuk setiap pengeluaran itu diberi urut. Jangan kita lupakan misalnya ada tanggal transaksinya kapan. Harus ada urut nomor urutnya supaya nanti pasti arsip tuh enak kita lihatnya. Oh, kita ingin melihat arsip tanggal 22 Januari misalnya, nomor urut berapa gitu ya. Jadi harus dibuat nomor urutnya. Apakah dibuat jurnal? Tentu saja dibuat jurnal. Apa sih contoh dari pembuatan jurnal sistem voucher? Contohnya yang pertama, pada saat terjadinya pembelian, nah baik secara tunai maupun secara kredit, maka dicatat sebagai utang voucher. Pada saat terjadi pembelian, jadi belum dibayar lagi, baru transaksi awal. Nah, misalnya telah dibeli persediaan bahan baku secara kredit sebesar 10 juta. Apa jurnalnya? Pertama pembelian 10 juta rupiah, utang voucher 10 juta. Ya. Apalagi jurnalnya? Jurnal itu dicatat juga pada saat dibuatkan cek. Nah, kita kan buat voucher dulu, melakukan pembelian bahan baku secara kredit 10 juta. Lalu kita mau bayar misalnya. Membayar kita seminggu kemudian bisa membayar. Nah, pada saat pembayaran kan dibuatkan cek. Nah, otomatis kemarin kan kita sudah belajar. Jika utang berkurang, maka dia di debit. Utang bertambah di kredit. Nah, kalau sudah di debit tadi sebelumnya kita sudah di kredit 10 juta, terus kita bayar lagi 10 juta, otomatis sudah nggak ada utang lagi, nol ya. Utang vouchernya sebesar 10 juta, kemudian banknya sebesar 10 juta karena dia berupa cek ya, pembayarannya berupa cek bukan secara tunai. Kemudian
Hari ini kita belajar mengenai rekonsiliasi bank. Tadi kan mengenai sistem voucher. Nah, di dalam rekonsiliasi bank itu, jadi kan ada pencatatan yang dilakukan oleh bank dan dilakukan oleh perusahaan kita. Nah, kemudian apa sih rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank itu tindakan yang dilakukan untuk membandingkan dua data untuk mencari kesesuaian antara saldo kas yang ada di laporan perusahaan dan ada di laporan bank. Kadang suka berbeda ya yang ada di laporan keuangan kita yang ada di bank. Nah, kita lakukan pencocokan di antara dua saldo kas itu. Tahu-tahu kadang misalnya kita sudah namanya juga manusia ya, di dalam perusahaan misalnya kasir, dia salah dalam membuat pencatatan atau misalnya akuntannya ya salah dalam membuat pencatatan, seharusnya 5.200.000, nah dibuatnya 520.000 misalnya, kurang nolnya. Nah itu kan jadinya ada kesesuaian yang di bank 5.200.000, kita 520.000. Nah harus kita lakukan rekonsiliasi penyesuaian. Nah, itu pun ada formatnya, ada format khusus untuk melakukan rekonsiliasi bank. Nanti Bu kasih ininya ya, rumusnya. Nah, kira-kira apa yang bertambah, apa yang berkurang. Oke. Nah, lanjut. Jadi, rekonsiliasi bank itu kan pihak bank juga mencatat dan membuat laporan secara berkala yang dinamakan dengan rekening koran atau bank statement. Ini dibuat juga ada laporan khusus ya untuk rekening koran atau bank statement. Kemudian di perusahaan juga dibuat pembukuan seperti jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan laporan mutasi kas bank. Waktu semester 1 kalian kan udah belajar ya mengenai jurnal khusus, ya kan? Belajar jurnal khusus ya? Kemarin pengantar akuntansi 1 yang ngajarnya sama siapa? Bu Raina, Bu. Bu Raina. Oh, Bu ya. Luciana. Bu siapa? Bu Raina? Bu Citi, Bu. Ya, mereka dosen-dosen yang hebat ya. Jadi Bu Raina ini juga dosen Ibu waktu S2. Ibu S2-nya kan di UNAN tahun 2015. Nah, kebetulan dosen Ibu juga Bu Raina. Nah, jadi Ibu juga sekarang lagi S3 juga, Ibu lagi kuliah sama kayak kalian. Nah, Ibu kuliah sambil kerja, sambil ini juga. Ibu kaprodi juga, kaprodi tapi di AAI UNES ya. Nah, jadi nggak ada alasan ya. Oh, saya sambil kerja, Bu, nggak bisa kuliah. Enggak, itu gimana kita memanage waktu kita ya. Gimana kita cara memanage waktu kita supaya bisa kita hidup itu bermanfaat gitu ya. Bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi kita sendiri. Nah, jadi nggak ada alasan, Bu, pagi saya belum ini, Bu, belum siap-siap, Bu, nggak ada paket, Bu, nggak ada segala macam. Nah, kita kan sudah komitmen mau kuliah, udah ada jadwal jam 7.30. Nah, jadi kita harus ready sebelumnya dari paket, kemudian udah mandi pagi, udah sarapan gitu kan. Nah, karena Ibu melakukan perkuliahannya dengan Zoom pribadi dan terkadang sinyalnya juga hilang-hilang. Sebentar Ibu mau screenshot dulu yang ini. Men-screenshot dulu yang hadir pagi ini ya, yang untuk sesi Zoom 1, nanti ada Zoom kedua. Jadi kalian hidupkan kameranya, mau Ibu screenshot dulu kalian semua untuk absen pagi ini ya. Ya. Silakan bergaya dulu, mau bergaya kayak gimana. Ini yang Winda Rizky Amalia nih nggak ada gambarnya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, Ibu kirim ke WA-nya yang slide pertama. Kemudian slide kedua, Raudah. Udah. Riza. Ya. Oke, itu kirim. Nah ya, jadi kemarin kan kita langsung aja. Jadi kita selingi ya. Ibu kalau belajar kan nggak harus serius. Kita selingi dulu.
Nah, jadi ibu nih baru berapa tahun ya di Padang, sekitar 7 atau 8 tahun di Padang. Ibu lama di Bandung ya. Jadi ibu keturunan Minang Sunda ya, campur ibu ya. Dan ibu usia ibu udah 31 tahun. Sorry, 36 tahun, Masya Allah. Kemuda-mudaan ibu ya. 36 tahun. Dan ibu dua orang, anak ibu dua orang, dan yang nomor satu anak ibu udah SMA, anak ibu SMA kelas 1 di SMA 1 Padang. Nah, jadi itu perkenalan singkat ibu ya. Nah, lalu kalian mungkin dari berbagai macam daerah ya kan, dari macam-macam lulusan gitu kan. Mungkin karena online mungkin hanya beberapa kali aja kalian kumpul ya kan, belum terlalu kenal. Nah, jadi nanti mudah-mudahan kalau udah offline besok baru kelihatan terasa itu ya. Beda loh kalau yang ibu ngajar di kelas sama online itu. Kalau di kelas itu ada kita saling interaksi gitu kan, ada bercandanya, ada seriusnya gitu kan. Kalau Zoom ini kadang-kadang waktunya singkat gitu kan, dan kalian pun kadang-kadang nggak lagi konsentrasi di sini gitu. Nah, kayak kita mulai lagi ya, belajar lagi, lanjut dulu konsultasi. Nah, lihat di sini ya. Kemudian setelah ini perhatikan untuk slide berikutnya. Nah, jadi pada saat melakukan bank reconciliation, kita melakukan pencocokan antara saldo pembukuan dengan saldo di bank. Kadang-kadang terdapat beda pencatatan, perbedaannya. Yang pertama, beda waktu. Misalnya di pembukuan kita tanggal 29 Januari 2021. Ternyata di bank dicatat pada tanggal 28 Januari 2021. Atau kadang-kadang misalnya kita pembukuan kita beda dengan di bank. Kalau di bank kan hari Sabtu Minggu sudah di close gitu kan. Misalnya kita perusahaan kita sampai hari Sabtu misalnya. Otomatis kan ada perbedaan waktu. Kemudian dari kesalahan. Nah, kadang-kadang bank juga suka salah juga dia, nggak juga selalu benar. Jadi kita cocokkan juga dengan yang punya kita. Kita berikan bukti yang kita miliki. Kita perlihatkan juga bukti yang dimiliki oleh bank. Ternyata bank yang salah. Bank juga nanti akan memperbaikinya gitu ya. Nah, kemudian apa saja sebab-sebab terjadinya rekonsiliasi bank? Ada yang dinamakan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Kan? Nah, jadi kadang-kadang misalnya kalau untuk deposit in transit ini kan misalnya perbedaan catatan, ketutup nggak sih slide-nya? Oke, Ibu geser. Nah, perbedaan pada saat catatan di perusahaan dengan di bank itu kan ada namanya deposit in transit atau setoran dari perjalanan. Jadi dana di akhir bulan yang sudah dicatat oleh perusahaan, tapi dicatat oleh di bank di bulan berikutnya. Nah, kita sudah catat di bulan Januari, ya kan? Ternyata itu bukan bulan Januari, ternyata dia di bulan Februari dicatat oleh bank. Itu namanya setoran dalam perjalanan. Atau yang kedua adalah outstanding check atau cek dalam peredaran. Nah, kalau jadi cek dalam peredaran ini jadi sudah dicatat oleh perusahaan. Nah, namun belum dicatat di bank. Di cek itu masih beredar gitu kan. Kita sudah mengeluarkan cek, sudah dicatat. Tapi di bank belum dicatat. Jadi namanya outstanding check. Kemudian dinamakan penerimaan piutang perusahaan. Wait ya, ada tamu sebentar. Kita kadang-kadang lagi mah. Halo, I'm back. Jadi Ibu ada pengasuhan anak Ibu. Ibu punya anak kecil, balita umur 2 tahun ya. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi penerimaan piutang perusahaan oleh bank. Kemudian ada jasa giro perusahaan atau biaya administrasi yang dibebankan oleh perusahaan. Nah, itu juga harus kita lakukan rekonsiliasi, Pak. Dan kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan itu bisa menambah atau mengurangi kas itu ya.
Jadi banyak hal-hal yang bisa membedakan antara kas yang ada di bank, saldo kas yang ada di bank dengan saldo kas yang ada di perusahaan. Nah, kemudian ada juga cek yang diterima oleh perusahaan dan ditolak oleh bank. Jadi kita kan kadang ada orang juga yang membayar cek sama kita ya. Jadi kita menjual barang diterima juga cek. Ternyata cek yang diberikan oleh si pembeli itu udah kadaluarsa gitu kan, tuh ditolak oleh bank, otomatis beda catatannya lagi. Nah, harus lakukan rekonsiliasi bank. Jika tidak adanya rekonsiliasi bank, kalian bayangkan ya, otomatis misalnya terjadinya kerugian, beda ya, di bank saldo kita sekian, di kas pencatatannya sekian, otomatis kan akan bisa terjadinya kerugian misalnya ya. Padahal kita sudah tahu, oh perasaan saldo kas kita sudah 1M, ternyata hanya 700 juta misalnya, kan jauh ruginya karena ada salah pencatatan. Kemudian laporan rekonsiliasi bank. Bank itu kadang-kadang dia belum mencatat transaksi apa saja, perusahaan yang belum dicatat transaksi apa saja. Kalau bank yang belum dicatat itu misalnya setoran dalam perjalanan, kan? Kemudian cek dalam perjalanan. Itu yang tadi yang 2 itu ya, deposit in transit sama outstanding check. Kemudian perusahaan belum mencatat transaksi apa saja, misalnya penerimaan kas melalui bank. Kadang ada belum dicatat, ada penerimaan kas dari bank misalnya berupa bunga atau apa belum kita catat. Kemudian biaya administrasi bank, kan bank juga akan memungut biaya administrasi. Sedangkan kita aja pergi ke ATM ya, misalnya kita mau mentransfer atau mau mencek saldo pasti kena biaya ADM. Nah, terkadang kita lupa untuk mencatat di di laporan keuangan perusahaannya. Kemudian pendapatan bunga atau jasa giro dan adanya cek kosong. Ya, lanjut ya. Bagaimana cara formatnya untuk membuat rekonsiliasi? Dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian pertama. Jadi kan dia dibagi 2, bisa di sebelah kanan kiri, bisa sebelah atas bawah. Nah, yang pertama itu dibuat saldo kas menurut laporan bank, kemudian ada nanti jadi dia tuh ya, saldo rekonsiliasi bank itu saldo yang ada di perusahaan dan dia ada di bank tuh harus sama nanti akhirnya. Misalnya kalau di bank tuh kita lakukan rekonsiliasi, mana yang bertambah, mana yang berkurang. Yang untuk perusahaan itu 12.500.000. Yang di bank juga harus 12.500.000. Itu tandanya rekonsiliasi banknya udah betul gitu kan. Nah, di situ. Kemudian bagian kedua adalah saldo kas menurut catatan perusahaan. Nah, di bawahnya lagi saldo kas menurut catatan perusahaan. Dia harus sama ya. Saldo kas yang ada di bank dan di perusahaan dia harus sama. Kemudian formatnya boleh dalam bentuk T atau dalam bentuk staple. Nih, dalam bentuk T seperti ini. Nih, jelas gambarnya? Nah, ini rumus dalam membuat rekonsiliasi bank. Tidak semua buku ada rumus ini. Ada beberapa buku yang ada yang tidak. Nah, ini harus kalian hafal dan pahami. Kadang-kadang suka terbalik, mana yang menambah, mana yang berkurang. Nah, nanti nggak balance saldo yang disesuaikan yang di bank dengan di perusahaan. Hati-hati. Nah, kebanyakan mahasiswa UAS ya, UAS atau UTS misalnya, pada saat melakukan rekonsiliasi bank, soalnya cuma sedikit, tapi belum siap-siap. Kenapa? Bu, balance nih Bu, yang ada di bank, yang ada di perusahaan. Itu karena kalian salah. Yang harusnya pengurangan menjadi penambahan. Atau sebaliknya. Yang harusnya saldo menurut bank menjadi saldo menurut perusahaan. Nah, jadi kebalik gitu. Jadi, nah kalian perhatikan di sini. Misalnya, saldo menurut bank, apa yang terjadinya penambahan? Transaksi bagaimana yang terjadinya penambahan? Misalnya yang pertama adalah setoran proses, setoran dalam proses. Nanti ada soal nanti berikut adalah berikut adalah transaksi yang terjadi di perusahaan ini. Kalian perhatikan soalnya mana kira-kira yang termasuk setoran dalam proses, setoran dalam perjalanan akan menjadi penambah bagi bank. Kemudian kesalahan pencatatan. Perhatikan juga kesalahan pencatatan bagi bank itu menambah atau berkurang. Kan bisa jadi bank itu mencatat 2.500.000. Ternyata yang sebenarnya 2.400.000. Atau bisa jadi juga bank mencatat 2.400.000, sebenarnya 2.500.000 misalnya. Nah, apakah akan menjadi penambahan atau pengurangan? Itu harus hati-hati. Kemudian
bisa juga cek yang dalam peredaran atau outstanding check itu menjadi pengurangan bagi bank. Kemudian bagi perusahaan, biasanya banyaknya terjadi rekonsiliasi itu pada perusahaan ya. Nah, penambahan tuh apa aja transaksinya? Piutang akan menjadi penambahan bagi perusahaan. Kesalahan pencatatan juga bisa jasa giro. Yang menjadi pengurangan, kesalahan pencatatan, cek kosong, dan biaya administrasi. Oke, ini nanti kalau ingin belajar, ini dulu kalian hafal ya. Misalnya kalian mau ujian atau mau apa, ini kalian hafal rumus ini ya. Kita cepat masukkan ke penambahan perusahaan. Outstanding check, masukkan dalam pengurangan, gitu ya. Kalau dalam bentuk stempel ya, jadi bisa dalam bentuk T, bisa dalam bentuk stempel. Oke, Pipin tolong di unmute, oke. Nah, jadi kalau tadi kan kiri kanan, nah kalau yang ini bisa ke bawah. Jadi kita misalnya Bu terlalu sempit gitu kan. Nih udah 10 menit, nanti kita masuk ke Zoom kedua. Terlalu sempit misalnya, tolong boleh dikebawahin. Yang di atas menurut bank, yang di bawah menurut perusahaan. Ya. Nah, tapi jangan lupa setelah kita buat rekonsiliasi, buat jurnal juga. Namanya jurnal penyesuaian. Nah, yang disesuaikan itu perubahan rekonsiliasi dari sisi perusahaan. Nah, jadi kita membuat jurnal penyesuaiannya jangan lihat saldo menurut bank, tapi lihat saldo menurut perusahaan. Nah, kita melakukan jurnal penyesuaian kan untuk perusahaan kita sendiri ya. Ya kan? Kalau bank itu bank buat sendiri. Nah, jadi pada saat buat jurnal penyesuaian kita lihat apa saja yang menambah, apa saja yang berkurang buat jurnalnya. Nah, yang bertambah saldo kas dan yang berkurang saldo kas. Oke, jadi penyusunan laporan rekonsiliasi bank itu, rekonsiliasi saldo akhir itu ke arah saldo yang benar, analisis pengaruh penyebab terjadinya perbedaan saldo kas, laporan rekonsiliasi bank, dan penyesuaian saldo kas. Nah, kalau yang ini nggak usah ya dibahas. Kita masuk ke soalnya. Nah, ini yang penting. Kadang kalau teori-teori itu kan kadang-kadang misalnya Ibu terlalu cepat, Ibu saya kurang paham. Nah, tadi kan hanya teori. Bisa kalian baca, bisa kalian ulang, bisa kalian tambah lagi beli buku, belajar di buku Waren, buku Kiso, atau buku yang lain yang bagus ya. Nah, karena kita belajar langsung ke soal, ke kasus. PT Angin Ribut mempunyai kas dan menerima laporan bank atau bank statement untuk bulan Januari 2013 sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini laporan banknya. Wesel yang ditagihkan oleh bank sebesar 2.492.500. Kemudian pengeluaran di bulan Januari biaya banknya 15.800, biaya penagihan weselnya 62.500, serta cek kosongnya itu 594.700. Saldo akhirnya 14.898.600. Nah, yang ini yang di bank. Nah, di perusahaan itu saldo kasnya 12 juta, beda 2 juta. Berarti ini ada yang salah ini. Nah, nanti pada saat rekonsiliasi kas ini harus sama saldo akhirnya. Ini harus sama nanti. Yang ini nih, saldo kas yang disesuaikan ini, yang di bank dan di perusahaan itu harus sama. Kalau beda berarti ada salah dalam rekonsiliasinya. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Pertama, kalau yang ini kan yang membuat dengan 2 kolom ya, yang di atas, yang di bawah. Nah, enak yang ini. Wait. Oke, yang ini aja dulu ya, karena yang stafelnya di mana Pak Ibu simpan? Ini aja dulu. Oke, buat dulu saldo akhir yang di perusahaan tadi 12.762.450, saldo akhir di banknya 14.898.600. Dibuat dulu saldo masing-masing. Apa yang ditambah? Nah, kita lihat di perusahaan. Perusahaan tadi apa transaksinya nih? Setoran 31 Januari diterima bank sebesar 3.292.500. Cek yang beredar 3.519.150. Kemudian perusahaan salah mencatat. Oke, cek sudah ditulis dengan benar. Oke, lihat di sini kan. Nah, yang pertama ditambahkan adalah wesel yang ditagihkan ke bank. Lihat rumusnya. Rumusnya menurut perusahaan ya kan di sini.
bisa kesalahan piutang atau kesalahan pencatatan, jasa dan giro, ada cek kosong, kemudian ada kesalahan pencatatan, ada biaya administrasi. Nah, ini kan rumus dari Ibu ya. Kadang-kadang kan soal itu kan banyak ya keadaan-keadaan yang tidak ada di rumus ini. Kalian analisis kira-kira ini akan menambah atau mengurang. Nah, lihat di sini ya kan. Wesel yang ditagihkan oleh bank itu 2.492.500. Nah, jadi yang ini nih, yang mana? Yang ini. Wesel yang ditagihkan ke bank ini, yang ini akan menjadi penambahan bagi kita. Nih, akan menjadi penambahan bagi kita. Karena bank itu sudah ini mencatat, kita belum ya kan? Otomatis kita harus menambahkan wesel yang ditagihkan ke bank 2.492.500 harus kita tambahkan di perusahaan. Harus kita tambahkan di perusahaan. Ya. Jadi perhatikan, jadi di laporan bank ini apa yang beda sama kita harus dilihat. Wesel yang ditagihkan oleh bank sekian belum kita catat ternyata. Nah, kita jadikan penambahan di perusahaan. Putih penambahan di perusahaan 2.492.500. Untuk koreksi kesalahan. Lihat kesalahannya bagaimana, menambah atau mengurang. Kesalahannya, perusahaan itu salah mencatat pengeluaran pembayaran hutang sebesar 230.000 dicatat 320.000. Perusahaan salah mencatat pengeluaran. Pengeluaran yang salah dia, ya kan? Kita catatnya 230.000. Pengeluaran pembayaran dicatatnya 320.000. Sedangkan pengeluaran kas itu 230.000. Cek sudah ditulis. Ya kan? Jadi kita harus melakukan penambahan bukan pengurangan. Nah, nambah di sini. Koreksi kesalahan itu penambahan 90.000. Jadi hati-hati dalam melihat koreksi. Jadi kalau kita misalnya salah mencatat, kalau menambah bagaimana, mengurang bagaimana, kalau pengeluaran ya kan. Nah, dia kan salah ya kan, harusnya 230.000. Nah, sedangkan dicatat 320, beda 90.000. Harus kita buat penambahan di sini di akunnya di sini. Koreksi kesalahannya penambahan. Nah, apa yang dikurangi? Dilihat di sini lagi soalnya. Apa yang belum dicatat? Ternyata biaya banknya belum dicatat sama kita. Nah, biaya banknya belum dicatat sama kita sebesar nih 15.800 nih. Ya. Ini belum kita catat ini. Jadi yang ada di bank ini semuanya ini belum kita catat nih. Jadi yang ini kita catat nih. Biaya banknya 15.800. 15.800 dikurangi. Kemudian biaya penagihan wesel 62.500. Kita catat juga di sini. 62.500 menjadi pengurang ya. Catat di sini kan belum kita catat ya. Karena kita bayar ya kan, kita bayar. Kita belum bayar terus catat juga kita menjadi pengurangan. Kemudian cek kosong. Cek kosong itu akan menjadi pengurang bagi perusahaan. Buat di sini 594.700. Ada cek kosong akan menjadi pengurang. Jadi 3 hal ini akan menjadi pengurang bagi kita. Oke. Kemudian lanjut. Untuk di bank. Di bank itu saldonya 14.898.600. Oke. Apa saja yang mesti dilakukan penambahan? Tadi kan ada di rumus, setoran di dalam proses atau setoran dalam perjalanan akan menjadi penambah. Kalian buat nanti saldo menurut bank menjadi penambah. Seperti ini ya, setoran dalam perjalanan sebesar 3.292.500. 3.992.500. Ini setoran di dalam perjalanan atau setoran di dalam proses. Oke. Kemudian dikurangi. Penguranginya adalah, nah kalau tadi kan cek kosong menjadi pengurang bagi perusahaan. Kalau pengurang bagi bank itu adalah cek yang beredar atau outstanding check. Tadi ya udah Ibu bilang. Di sini ya, cek dalam peredaran akan menjadi pengurang bagi bank. Nah, jadi ini kalian harus hafalin ini ya, harus hafalin bagaimana yang menjadi penambah menjadi pengurang. Ini soalnya baru yang ringan-ringan ya, hanya berapa aja yang salah di dalam saldo kas perusahaan dan saldo kas bank. Hanya beberapa kesalahan. Otomatis nanti di UTS nggak mungkin ya sedikit ini ya, pasti banyak variasi. Nah, ini juga dalam bentuk nih, ini juga rumus. Sama ya, beda-beda versi ya, Ibu bikin aja di sini. Nah, ini juga boleh kalian menghafal di sini. Ini setoran dalam perjalanan, di sini ada ya.
Kemudian di sini contohnya lagi untuk PT Gagap ini. Jadi kalau misalnya ini contohnya kan nggak ada contoh ini, cuman pengurang dan penambahnya. Jika setoran dalam perjalanan maka dia akan menjadi penambah, cek beredar menjadi pengurang, pengumpulan piutang menjadi penambah, biaya ADM, cek kosong, koreksi akan menjadi pengurang. Oke. Kemudian ini jurnal penyesuaian. Rekonsiliasi bank itu kan menentukan saldo antara yang di bank dengan yang di perusahaan. Jadi di perusahaan juga harus dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan penyesuaian. Bagaimana cara membuat penyesuaiannya? Nah, ini contoh penyesuaian untuk yang ini, ya kan? Nah, lihat di sini misalnya mana yang gagap nih. Oke, gagap nih kan. Nah, kita lihat yang di sini aja, yang perusahaan aja, nggak usah kemana-mana. Lihat di sini, jangan pergi ke bank ya, yang perusahaan. Nah, ini kan menjadi penambah. Kas menjadi penambah kas. Otomatis nanti kasnya yang didebit. Yang penambah ini menjadi kasnya yang didebit sebesar 1.000. Nih, kas ya. Kas menambah 1.000. Ya kan? Oh, ini Bu, piutang wesel sama